wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Lubis dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan dalam bidang kesehatan. Bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bangsa tanpa Pancasila. Maksudnya, bangsa tanpa Pancasila adalah bangsa tanpa adanya ideologi dasar negara atau pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, pada poin pertama, kehidupan manusia tanpa adanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa akan mengakibatkan kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Nah, contoh dari kehilangan nilai-nilai etik salah satunya etika moral, yaitu manusia tidak bisa saling menghargai satu sama lain, manusia tidak bisa saling menghargai, bersikap sopan santun. Selanjutnya, kalau contoh kehilangan nilai-nilai spiritual seperti hilangnya nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin kedua, tanpa adanya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, poin ketiga, tanpa adanya sila ketiga yaitu persatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Tentu saja, mengapa? Karena persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap bangsa atau negara agar tidak mengalami perpecahan. Selanjutnya, poin keempat, tanpa adanya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintahan dan rakyat. Yang kelima, tanpa adanya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Bahasan kedua yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Bahasan ketiga yaitu tentang pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes, Departemen Kesehatan RI, dalam ONI tahun 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Kita bahas satu-satu dari aspek penerimaan. Penerimaan meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien, menerima pasien tanpa membedakan agama, latar belakang pasien, suku, ras. Nah, agar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan perawat ini, harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya ada aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan, perlu bersikap sabar, murah hati, dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Selanjutnya, aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat dan adanya hubungan yang baik dengan keluarga pasien. Yang keempat, aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Terakhir, ada aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Bahasan yang terakhir yaitu tentang bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa.
seperti ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan keyakinan masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, seperti mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, seperti sebelum melakukan tindakan keperawatan pada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti mengembangkan sikap adil dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Dan presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.